Selain 3 reportase tadi, kami juga akan menyampaikan sejumlah informasi penting lainnya. Inilah reportase sore selengkapnya dan Divi akan menyampaikan reportase yang pertama. Ya, terima kasih sudah. Eksekusi sebuah puskesmas di Banyuwangi, Jawa Timur ditentang puluhan warga setempat. Meski sempat memanas, aksi tersebut tak menghalangi jalannya proses eksekusi. Pasalnya jumlah warga kalah banyak dengan jumlah petugas. Sejak pagi hari, puluhan warga Genteng Kulon, Banyuwangi ini bergerombol di depan pintu puskesmas Genteng Kulon. Mereka melakukan orasi dan memblokir akses masuk ke dalam puskesmas. Aksi ini diikuti para ibu-ibu dan anak-anak yang tergabung dalam Forum Peduli Masyarakat Sehat. Aksi dilakukan untuk menentang rencana eksekusi puskesmas Genteng Kulon setelah kalah dalam perkara tukar guling 3 bulan lalu. Saya tinggal muat, dan saya ingin saat ini masih menginginkan puskesmas berada di situ. Apabila puskesmas berada di situ, dalam beberapa uang lagi yang masyarakat keluarkan untuk biaya puskesmas, biaya berobat dengan murah itu. Aksi sempat memanas saat kendaraan petugas menerobos masuk puskesmas. Massa langsung mengusirnya dan mengancam akan berbuat anarkis jika kendaraan tersebut tetap memaksa masuk. Namun akhirnya proses eksekusi bisa berjalan lancar. Pasalnya jumlah petugas lebih banyak ketimbang pengunjuk rasa. Para pegawai puskesmas juga terlihat pasrah ketika semua barang milik puskesmas diangkut ke dalam kendaraan. Puskesmas Genteng Kulon adalah salah satu puskesmas induk di Banyuwangi dengan jumlah pasien rata-rata 150 orang setiap harinya. Namun tanpa alasan yang jelas, pemerintah daerah setempat menukar guling fasilitas umum ini di pertengahan 2005 lalu. Upaya ini selalu ditentang warga sekitar meski kini sudah dibangun puskesmas pengganti. Puskesmas baru tersebut dinilai warga terlalu jauh lokasinya, yakni sekitar 4 km. Hasim Wahid, kontributor Banyuwangi, Jawa Timur. Seorang bocah mengalami penyiksaan fisik yang dilakukan oleh ayah tiri. Ironisnya, siksaan terakhir diterima korban menjelang hari ulang tahunnya. Sebelum dihajar, korban sempat diikat dan dikurung di kamar mandi. Tersangka kini dalam pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan. Malang benar nasib Aldi, bukan mainan yang ia terima sebagai kado ulang tahunnya, melainkan bogem mentah dari sang ayah tiri. 4 hari menjelang ulang tahunnya yang ke-10 atau Kamis pekan lalu, sang ayah tiri tega menghajarnya. Tak hanya itu, sebelum dipukul, kedua tangan Aldi sempat diikat dan ia dikurung di dalam kamar mandi di rumahnya di daerah Karet Karya, Jakarta Selatan. Aldi diginiin sininya, langsung di rumah kamar lemari, nggak mau. Terus tata dijedotin, langsung ditonjok, baunya juga sininya, langsung dimasukin lemari, lama-kelamaan ada di kasur. Kekejaman sang ayah tiri yang berprofesi sebagai kernet angkutan kota itu bukan baru kali ini dialami Aldi. Dalam beberapa waktu sebelumnya, DS ayah tiri Aldi kerap melampiaskan kekesalannya dengan menyiksa bocah malang tersebut. Padahal pangkal permasalahan sederhana, sang ayah kesal kepada istrinya Lisa. Di mata para tetangga, keluarga DS bukanlah keluarga yang harmonis hingga akhirnya Aldi kerap menjadi korban kekesalan DS. Jarang di rumah, tanya sama anaknya, kemana mak lo? Bantuin temen katanya gitu. Bantuin temen, ya nggak tahu bantuin temen ngapa-ngapain. Hingga Selasa siang, tersangka DS masih diperiksa di Polres Jakarta Selatan. Apabila terbukti melanggar, maka tersangka terancam hukuman penjara 5 hingga 10 tahun sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Bayu Adrianto, Pratomo Setiogroho, Jakarta. Polisi kembali mengungkap kasus perdagangan orang. 2 pelaku utama yang telah beroperasi selama 1,5 tahun di Jakarta diringkus. Dari kejahatannya, mereka telah meraup keuntungan sekitar 12 miliar rupiah. Setelah 1,5 tahun beroperasi dalam kejahatan perdagangan orang, tersangka RT dan MY akhirnya berhasil diringkus aparat Polda Metro Jaya pada akhir Juli lalu. Dengan modus pemalsuan data, kedua tersangka telah meraup keuntungan sekitar 12 miliar rupiah. Mereka mencari dan mengumpulkan orang yang akan dijual dari berbagai daerah. Korban mereka bukan hanya orang dewasa, tapi juga usia remaja. Para korban yang jumlahnya kurang lebih 1.100 orang itu mayoritas dijual ke Timur Tengah. Akhir-akhir ini telah kita mengungkap adanya 2 jaringan pengiriman tenaga kerja ilegal ke luar negeri, yang mana diantaranya masih di bawah umur. Ini tentunya yang menjadi hal yang sangat memprihatinkan kita, sehingga kita mengungkap ada 2 kelompok pengiriman tenaga kerja secara ilegal. Selain kedua tersangka, polisi juga menangkap 4 orang kaki tangan keduanya.
Para tersangka ini masih dalam pemeriksaan pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Sementara para korban kasus trafficking ini masih ditampung Dinas Sosial. Reza Perhadian, Ananto Prasetyo, Jakarta. Aparat Polres Kota Pasuruan dan Polda Jatim mengamankan belasan kardus berisi TNT dan bom ikan siap kirim di rumah Nenek Nadir, pelaku utama peledakan bom ikan Sabtu pekan lalu. Selain itu, polisi juga mengamankan 4 anggota keluarga Nadir untuk dimintai keterangan tentang keberadaan Nadir. Pengejaran terhadap pelaku utama peledakan bom ikan Sabtu pekan lalu terus dilakukan jajaran Polresta Pasuruan dan Polda Jawa Timur. Terbukti polisi menggeledah rumah Nenek Nadir, Rohma di Kelurahan Ngemplat Rejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Selain menggeledah rumah Nenek Nadir, polisi juga menggeledah rumah Yusuf, Said dan Misan yang masih kerabat Nadir. Penggeledahan dilakukan hingga pukul 1 Selasa dini hari. Dalam penggeledahan tersebut, polisi berhasil menemukan 11 kardus yang berisi puluhan kilogram TNT dan ratusan bom ikan siap kirim. Namun Nadir sendiri sudah tidak berada di tempat ini. Demi keamanan barang bukti, tim Gegana Polda Jawa Timur langsung diterjunkan untuk mengamati temuan-temuan di rumah Nenek Nadir tersebut. Sementara itu, Rohma, Nenek Nadir, dan 3 anggota keluarga lainnya saat ini berada di Mapolresta Pasuruan untuk dimintai keterangan tentang keberadaan Nadir. Irsa Priyongko, kontributor Pasuruan, Jawa Timur. Ratusan korban curanmor harus antri di Satpas dan Mogot, Jakarta untuk dapat mengenali kembali kendaraannya yang sempat hilang dicuri. Sementara itu, antrian minyak tanah kembali terjadi di pangkalan minyak tanah Menteng, Jakarta. Simak liputannya saat reportase kembali. Terima kasih Anda masih bersama Reportase Sore. Ratusan warga mengantri minyak tanah di kawasan Menteng Dalam, Jakarta Selatan. Tak hanya mereka, warga sekitar Mampang dan Palbatu yang jaraknya cukup jauh dari kawasan Menteng Dalam pun tak mau ketinggalan mengantri. Sayangnya antrian itu diwarnai aksi saling dorong karena warga tak sabar menunggu giliran. Aksi dorong-dorongan mewarnai antrian minyak tanah di kawasan Menteng Dalam, Jakarta Selatan Selasa pagi. Kebanyakan mereka adalah warga Menteng Dalam, namun ada juga warga sekitar Mampang dan Palbatu, Jakarta Selatan yang jaraknya cukup jauh dari kawasan Menteng Dalam ini. Untuk mendapatkan minyak tanah di tempat ini, satu kepala keluarga hanya bisa membeli sebanyak 10 liter saja. 1 liternya dihargai Rp2.250.000. Namun untuk pedagang diberikan keleluasaan membeli hingga 200 liter. Akibat banyaknya antrian pembeli, akhirnya ada saja warga yang tidak kebagian minyak tanah meski sudah mengantri sejak pagi. Pangkalan minyak tanah di Menteng Dalam ini biasa mendapat pasokan minyak tanah dari Pertamina Pelumpang sebesar 15.000 liter per minggu. Untuk saat ini 10 liter. Tadinya dari 40 liter terus menyusut 20 liter, sekarang sampai 10 liter. Meski suplai minyak tanah mulai berkurang, masih banyak warga yang tetap menggunakan minyak tanah. Program pengalihan minyak tanah ke LPG rupanya belum mampu menggerakkan niat warga untuk meninggalkan minyak tanah yang mereka anggap sebagai bahan bakar paling murah itu. Amanda Natasha, Agnes Desi, Jakarta. Setelah sempat rendah beberapa saat, harga minyak goreng kembali naik hingga kisaran Rp9.500 per kilogramnya. Ya, bahkan di sebuah pasar di Bekasi, harga minyak goreng dalam 2 pekan terakhir sempat mencapai Rp10.000. Harga minyak goreng eceran yang kembali melonjak di sejumlah pasar cukup meresahkan pedagang dan pembeli. Di Pasar Baru Kota Bekasi misalnya, harga minyak goreng dalam 2 pekan terakhir melonjak hingga Rp9.500 per kilogramnya. Bahkan stok minyak goreng pun menipis. Pengennya 5.000 ya? Iya, pengennya murah 5.000, jadi rakyatnya enggak. Sebelumnya berapa Bu? Sebelumnya 10.000. 2 pekan sebelumnya, harga minyak goreng berada di kisaran Rp8.000 per kilogramnya. Bahkan sempat melonjak hingga kisaran Rp10.000 per kilogramnya sebelum akhirnya turun menjadi sekitar Rp9.500 seperti yang terjadi saat ini. Banyaknya bisa sampai sih. Udah nambah 10.000. Ini udah berapa lama jarak kenaikan kayak gini? Ini 2 minggu sih. Kasus kelangkaan minyak goreng yang terjadi beberapa waktu lalu menyebabkan harga minyak yang biasanya antara Rp5 hingga Rp6.000 naik menjadi Rp8.000. Namun pemerintah berhasil menekan kenaikan tersebut menjadi Rp7.500 per kilogramnya. Meski demikian, masyarakat tetap berharap pemerintah terus mengupayakan penurunan harga minyak goreng.